Jadi dalam satu lambing interval kalau 10 indukan ya totalnya 11.115.000. Itu hitung-hitungan pendapatan kita dalam hal analisa usaha breeding domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari Edu Ternak. Jangan bosan-bosan lagi dengan saya, atau mungkin nanti tak panggilkan yang punya channel Gaper nih, biar dia cerita juga, biar nggak kami aja gitu kan. Jadi ya karena pengalaman lumayan banyak ya, jadi apapun ilmu yang mungkin kita dapat atau wawasannya kita dapat, sebaiknya memang kita edukasikan gitu kan, kita komunikasikan gitu kan, sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi dengan catatan ya, jangan cerita tentang baik-baiknya aja, tapi juga ada resiko-resiko yang nantinya akan dihadapi, sehingga kita tetap waspada lah, seperti itu, tidak gerusa-gerusu dalam hal peternak. Nah, kali ini kita membahas tentang analisis usaha ya, analisis usaha untuk domba gitu kan. Jadi di sini ada perhitungan sedikit nih, meskipun ini perhitungannya masih banyak yang kurang benar ya. Jadi ini nanti screenshot aja buat dilihat ya. Jadi analisanya, jika kita punya satu pejantan dan 10 indukan betina, katakan pejantannya harga 3 juta ya, yang kelasnya yang gak terlalu mewah lah, tapi tetap unggul lah gitu. Nah, 3 juta itu bobotnya berapa ya, itu tinggal dikali aja sih, dibagi sama harga 65.000 lah per kilo kayak gitu, jika dihitung secara umum lah kayak gitu. Sama dengan indukan. Jadi nanti di indukan ini, misal kita punya indukan 10 betina dengan total harga 15 juta atau sekitar 1,5 juta. Nah, nanti tinggal dihitung aja harga berapa per kilonya, kena berapa, bobotnya berapa, itu tinggal dihitung aja. Kalau di sini saat ini ya harga untuk kelas potongan ya, indukan betina kelas potongan itu biasanya 55.000. Jadi kalau misalkan katakan kita cari yang mungkin lebih bagus sedikit, harga 60.000 lah katakan kayak gitu. Nah, itu tinggal hitung aja nanti bobotnya berapa lah kayak gitu. Nah, total modal untuk ternaknya sendiri adalah 18 juta. Jadi satu ekor pejantan tadi 3 juta sama 10 ekor senilai 15 juta. Terus kemudian biaya pakan kita anggap per satu ekornya 2.500. Jadi per satu ekornya 2.500 kali per hari, atau per hari semua beli lah, kita anggap semua beli atau semua kita nilaikan, kita kasih harga. Jadi selama 5 bulan, jadi selama bunting 5 bulan nih, dikali 30 hari kan, kali 2.500 itu 375.000. Kemudian setelah melahirkan sampai cempe itu sapi usia 3 bulan ya, itu kita anggap biayanya per ekor induk itu 3.000 karena waktu menyusui kan. Jadi pakannya perlu lebih bagus kayak gitu. Selain itu kan juga untuk pakan si cempenya itu kan gitu, itu kita nilai 3.000, sehingga totalnya adalah 270.000. Jadi 5 bulan tadi plus 3 bulan totalnya adalah satu lambing interval, yaitu 8 bulan dengan total biaya per ekornya 645.000. Nah, kemudian ada biaya operasional. Nah, ini kan tadi biaya pakan itu kan 70% umumnya
gitu kan. Kemudian ada biaya operasional, termasuk juga penyusutan, bahasanya kayak gitu. Ada penyusutan kandang apapun lah, itu juga kita hitung kan gitu. Itu 30%, yaitu nilainya 193.000 tuh. Nah, jika kita anggap anaknya adalah rata-rata anggap aja 2 ekor gitu kan, 2 ekor dengan bobot sapi 15 kilo. Kalau di sini 15 kilo di kertasnya tadi. Tapi kalau untuk kelas-kelas yang kayak tadi, kita budget aja di 12 kilo. Misal kayak gitu. Nah, karena di perhitungan ini kita nulisnya 15 kilo, ya apa-apa tulis 15 kilo aja. Jadi 2 ekor kali 15 kilo sama dengan 30 kilo. 30 kilo dikali misalkan harganya 65.000, maka ketemunya adalah 1.950.000. Jadi dalam satu lambing interval itu kita jual anak 2 ekor senilai 1.950.000. Dan kemudian dikurangi biaya tadi, biaya pakan sama biaya operasional yang tadinya kan 645.000, kemudian ditambah sama 193.000, totalnya 838.500. Jadi tadi pemasukan kita dari cempe 1.950 dikurangi 838.500 sama dengan 1.111.500. Ini kalau dihitung jika anakan rata-ratanya 2 ekor. Nah, realitanya kalau hitung-hitungan sebaiknya dihitung 1,4. Jadi rata-ratanya 1,4. Yang artinya mungkin bisa dalam 2 tahun itu melahirkan 5 ekor. Kayak gitu, si induk. Jadi kalau 10 indukan ya totalnya 11.115.000. Itu hitung-hitungan pendapatan kita dalam hal analisa usaha breeding domba. Nah, analisa ini tidak sepenuhnya baku ya, cuma ini sebagai gambaran aja sih gitu. Jadi gambarannya yang pertama, biaya pakan adalah 70%. Tuh, biaya pakan umumnya sekarang untuk breeding mungkin 2.500 per kilonya atau per ekornya lah kayak gitu. Kemudian untuk ketika laktasi dihitung 3.000 gitu. Kemudian biaya operasional kita hitung 30% dari total biaya-biaya yang ada tuh. Nah, itu aja sih mungkin sharing dari kami. Jadi pada intinya dalam usaha breeding domba itu sebenarnya secara peluang hasilnya itu luar biasa. Itu jika 10 ekor ini tadi kita anggap usaha sampingan. Nah, karena kalau 10 ekor kan kecil nih, bahasanya kan kecil lah gitu. Tapi kalau sampingan itu kan nilainya kan besar, bahasanya bisa sebagai investasi kita gitu. Daripada kita taruh di saham atau kita taruh di bank aja, itu nilai returnnya mungkin kecil gitu. Lebih kecil lah daripada beternak domba gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita jualnya agak puasa dikit nih, nggak di 3 bulan tapi mungkin di usia 6 bulan. Kan usia 6 bulan itu kan usia udah boleh nih untuk kurban gitu kan. Nah, untuk kurban sendiri pengalaman saya kalau untuk jual domba ya itu ketemunya sekitar 90.000 per kilo kalau kita jual retail. Tapi kalau misalkan kita jual B2B ya harga kontrak umumnya berapa? Ada yang 65.000, ada kalau kemarin ya tahun kemarin 65.000 sih. Kalau tahun depan kemungkinan pasti naik gitu kan, bisa saja 70.000 kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau breeding itu tidak ada ruginya kecuali ada kematian, kecuali kita ngerawatnya nggak bener, itu ada ruginya. Kecuali kita ya tadi misalkan kena tipu atau dibohongin, itu juga sama. Itu aja mungkin dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu ditanyakan atau kita diskusi lagi tentang hitung-hitungan ini lebih rinci lagi bisa. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan bila ini bermanfaat,
share aja di teman-teman gitu kan. Dan ya mohon maaf, ini hanya sebatas apa ya, analisis secara dasar aja lah, secara umum aja. Masih banyak manajemen risiko yang perlu dipertimbangkan, yang perlu dihitung lah, yang perlu direalistiskan gitu. Cuma ya secara on farm ya seperti itu. Jika kita bisa menggambar lagi secara off farmnya, ya keuntungannya bisa berkali-kali lipat gitu. Makanya kenapa peternak itu sebenarnya menguntungkan jika kita benar-benar mempersiapkan dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.